dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dengan saya dalam Sapa Malam Gembala. Pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020. Saya harap sahabat GKI Gendung Indah boleh mengalami damai sejahtera Tuhan di malam hari ini. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih bila sebentar kami akan berbincang-bincang di seputar firman-Mu. Engkau menolong kami supaya kami boleh memiliki firman yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengawali tadi dengan Kidung Jemaat 69. Lagu yang saya kira belum pernah kita nyanyikan. Pada mulanya. Jadi ini berbicara tentang penciptaan alam semesta. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan alam semesta, memeliharanya sampai saat ini, demikian juga Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Karena itu patut bagi kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini dibacakan dari Kejadian pasal 49 ayat 27 sampai dengan 28. Kejadian 49 ayat 27 sampai dengan 28 ini bicara tentang Benyamin, dan ini adalah akhir dari perikop kita yang sudah kita baca beberapa minggu, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Tema kita adalah sebuah pertanyaan, hidup untuk makan atau sebaliknya, atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Demikian firman Tuhan, Kejadian 49 ayat 27 sampai 28. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak perlu makan? Setiap dari kita pasti membutuhkan makanan. Supaya bisa apa? Supaya bisa hidup. Kalau nggak makan, tidak bertenaga, tidak bisa melakukan tugas. Tidak makan, tidak bertenaga, tidak bertumbuh, ya, tidak hidup. Tapi ya, selain makan untuk hidup, ada orang yang karena kemampuan mereka justru melakukan yang sebaliknya. Artinya apa? Kehidupan itu diisi dengan makan. Kalau belum makan rasanya belum hidup. Makan dalam tanda kutip. Yang dimakan pun bisa berarti makanan. Makan masuk mulut, masuk perut. Tapi juga dalam arti kiasan, penghidupan orang lain. Sehingga kemudian ada sebuah percakapan. Kalau kita hari ini kita makan apa ya? Apa yang bisa dimakan ya? Ini karena tidak punya dana. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, hari ini kita makan apa? Kita makan siapa? Karena mereka punya kekuatan, punya kekuasaan. Jadi bukan cuma makanan yang dimakan masuk dalam perut, ya, tetapi juga makanan dalam artian penghidupan orang lain yang kemudian dimakan dalam tanda kutip. Nah, pengantarnya seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita? Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub tampaknya tahu kebiasaan Benyamin soal makan. Ya, masih ingat enggak? Waktu Yusuf pertama kali bertemu dengan Benyamin, setelah lama gak ketemu, lalu saudara-saudara dijamu di istananya, ada Benyamin di sana. Apa yang dikerjakan Yusuf? Yusuf menghidangkan makanan 5 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya.
Silakan dicek dalam Kejadian pasal 43 ayat 34. Ya, silakan dicek. 43 ayat 34 kitab Kejadian. Tampaknya itu bukan hanya sebagai penghormatan, sebagai bentuk sayang pada Benyamin. Bukan hanya itu, tapi karena ketika ditambahin 1 kali, Benyamin bisa menikmatinya. 2 kali, Benyamin bisa menikmatinya. 3 kali, 4 kali, 5 kali, Benyamin tetap menghabiskannya. Itu artinya Benyamin memang mampu makan banyak, bisa. Ya. Karena itulah Yakub kemudian menggambarkan kehidupan Benyamin terkait dengan apa? Nafsu makannya itu. Nafsu makannya yang besar, seperti seekor serigala yang tetap mengurusi makanannya baik pagi terang maupun gelap malam. Dan itu dilakukan karena apa? Kok ngurusi makanan, ngurusi penghidupan? Ya karena mereka mampu. Mereka mampu apa? Mampu berperang. Orang Benyamin itu hebat-hebat dalam perang. Ya. Dan di kemudian hari kita bisa mengenal raja pertama Israel. Siapa? Saul. Tahu Saul dari suku apa? Saul dari suku Benyamin. Badannya tinggi, besar, gagah, ya. Kemampuan berperangnya juga bagus. Jadi itu ya. Mereka makan, menikmati kehidupan karena mereka memang mampu. Sehingga pertanyaannya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal makan, jadikanlah makanan itu sebagai sarana bagi kita untuk bisa mengalami kehidupan. Ya. Dan juga makanan yang ada, apapun yang terhidang di hadapanmu, nikmatilah. Ya. Kadang-kadang kita juga kesana cari makanan ini. Iya, harus untuk menikmati, oke. Tapi jangan sebaliknya. Jangan hidup untuk makan, bahkan makan penghidupan orang lain, jangan. Ya. Secukupnya untuk dinikmati, tapi jangan lupa soal makanan. Ada makanan juga yang lebih penting. Apa itu? Makanan rohani. Jangan lupa. Karena itu Tuhan Yesus pernah bilang apa? Ya, bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, dari makanan yang masuk ke mulut, ke perut, bukan hanya itu, tetapi dari setiap firman Tuhan. Jadi saya rindu, baik sahabat GKI Gunung Indah, saya dan keluarga saya boleh menyempatkan diri untuk menikmati makanan rohani supaya kita bisa hidup. Lakukanlah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan kami supaya kami boleh menghargai makanan yang boleh terhidang di hadapan kami. Kami boleh menikmatinya dan menjadi hidup melalui makanan itu. Barangkali kami juga boleh menikmati makanan-makanan di luar. Tetapi biarlah Engkau mampukan kami supaya kami tetap mengingat bahwa makanan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan, apalagi makan penghidupan orang lain. Tuhan juga ingatkan kami supaya kami juga mengingat makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang merupakan firman kehidupan. Tolong kami untuk menyukai firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk selalu hidup berkenan di hadapan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 69 pada mulanya. Dan mari kita menyanyi di ayat yang ke-6. Menjadikan insan hari ke-6
menciptakan manusia secara berurut-urutan supaya manusia yang istimewa itu mengalami kehidupan. Percayalah, Tuhan rindu senantiasa memelihara engkau, menjadikan hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Sampai jumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.